Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di musalla kita ini guna untuk melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan. Kemudian selawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita beri judul yakni 5 karakter orang-orang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa adalah yakninya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang dikatakan dengan takwa tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan Allah itu, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tadi, yakninya ada beberapa karakter yang harus kita perhatikan. Ada beberapa karakter yang harus kita perhatikan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, karakter yang pertama adalah orang-orang yang takwa tersebut yakninya yang gemar berinfak. Itu yang pertama, yakninya gemar berinfak atau bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, karakter orang yang bertakwa yang pertama ini adalah gemar berinfak, walaupun dia sempit, walaupun dia miskin, tidak berkecukupan, tetapi ia terus berinfak. Berinfak ini kalau kita perhatikan, ya lebih baik sedikit tetapi terus menerus kita lakukan. Saya melihat di sebuah video, yakninya ada yang membuat infak subuh itu, dia masukkan ke dalam kotak infak, dibuat dibawanya ke rumah-rumah, lalu di dalam bulan Ramadan ini dia hitung itu sudah berapa jumlahnya. Itu banyak sekali saya lihat
Itu orang-orang yang suka berinfak tersebut, orang-orang yang mengamalkan infak subuh. Orang-orang tersebut, kalau saya tidak salah, itu yang kalau itu terjadi itunya di Damas Raya, di Sitiung kata dia itu. Itu banyak beredar videonya di FB, di video FB dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang suka berinfak walaupun dalam keadaan sempit, walaupun 2.000 rupiah per hari, walaupun 2.000 rupiah, walaupun dan kalau yang lebih baiknya banyak, dan kita hitung 2.000 per hari kali 360 hari sudah berapa jumlahnya itu yang akan kita bangunkan kepada musola, yang akan kita bangunkan kepada musola dan lain sebagainya. Kalau yang demikian kita lakukan, maka musalah kita akan gagah, musalah kita akan tidak ada yang terbengkalai dan lain sebagainya. Kemudian infak subuh tersebut banyak juga yang dilakukan oleh orang-orang, yakninya dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan langsung. Itu orang-orang yang membutuhkan langsung, bisa jadi dia kumpulkan pada pagi itu, lalu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan langsung pada hari itu. Itu yang ada juga yang menerapkan yang demikian tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, yang artinya yang mengatakan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dari segi waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Kalau dalam waktu lapang itu bisalah kita memberikan sebagian harta kita, tetapi yang sulit kita lakukan adalah kita memberikan infak atau sedekah kita itu, yakninya ketika dalam keadaan sempit. Sedangkan untuk balanjo besok pagi sedangkan untuk bali bareh untuk besok pagi dak ada. Lalu ada orang yang memberikan, ada orang yang meminta ke rumah. Bagaimana cara kita memberikannya? Ada dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa berikan dulu yang sedikit tadi, lalu keajaiban datang, yakninya ada juga orang yang memberikan infak berlebihan daripada itu. Oleh kerana itu, infak itu bukan untuk mengurangi harta kita, tetapi untuk bisa jadi infak itu kita berikan adalah untuk mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, apalagi kita laksanakan pada bulan Ramadan, pahala infak tersebut yakninya berkali-kali lipat. Pada bulan Ramadan itu pahala infak itu kita berikan berkali-kali lipat. Banyak saya lihat, yakninya ketika ada celengan yang lewat di depan kita, yakninya banyak yang lalu banyak yang tidak mengisi. Itu banyak yang terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh kerana itu kita haruslah berinfak dan gemarlah berinfak. Itu karakter orang-orang yang bertakwa yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian karakter yang kedua adalah menahan amarah atau menahan marah. Itu yang kedua.
orang-orang yang bertakwa tersebut, orang-orang yang takwa tersebut akan menahan amarahnya, akan menahan amarahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tindakan tidaklah sedekah mengurangi harta kita, tetapi yang kedua adalah karakter orang yang kedua ini adalah orang-orang yang menahan amarahnya, yakninya orang-orang yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yakninya adalah yang mendidik dengan cara mengelola emosi kita, apalagi kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Salah satu yakninya manfaat orang-orang berpuasa tersebut adalah yakninya menahan amarah kita, yakninya kita dituntut untuk sabar dalam beribadah atau dalam berpuasa tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Ini yang sulit kita lakukan, apalagi kita banyak kalau ada kesalahan orang lain, ini banyak yang sulit untuk kita lakukan, yakninya memaafkan sesama manusia. Ini sulit kita lakukan, apalagi kalau ada orang tersebut yang banyak sekali sakit hatinya kepada kita, atau sebaliknya kita sakit hati kepada orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, orang-orang yang tidak mau memaafkan ini adalah tidak akan diterima pahala puasanya. Yakninya yang pertama yang tidak akan diterima pahala puasa orang itu, yakninya adalah orang atau anak yang tidak mau minta maaf kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, yakninya istri yang tidak mau minta maaf kepada suaminya ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yakninya adalah yang tetangga, antara karib kerabat, antara handai tolan dan lain sebagainya, yang tidak mau memaafkan. Ini kalau itu belum kita laksanakan, mumpung puasa baru beberapa hari kita lakukan, yakninya kita harus melaksanakan yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut, untuk pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Berbuat baik adalah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan bagaimanapun kesulitan kita tetap melaksanakan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak, itulah yang kita lakukan kalau kita ingin pahala puasa kita itu diterima oleh Allah dan mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan Allah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, ini kalimo ya. Isu lah nak. Kemudian yang kalimo ni itu segera bertaubat. Itu yang kalimo. Karena jam malah 9:00 ya. Itu di Pasingki lagi mana itu. Itu boleh sampai 9:30
Bako talambe lo semayang ni no, kalau biasa no seperampit jam bukan tu ceramah lo no. Jadi bapa supaya bisa aja seperampit jam, itu di pasingkit ya kan itu betul. Oh, bukan takut pulang salah. Kemudian untuk perkenalan namu nan biasa ya no. Ya lain namu. Ala pernah baca ceramah sekolah dulu mah. Ala lupa. Namo Muhardi. Ya. Tahun patang wala pernah lo ceramah di sekolah kan. Mungkin demikian ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan Allah tersebut. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi